Halo semuanya, halo Bapak, perkenalkan nama saya Anissa Margareta dengan NIM 120210112 dari kelas RB. Di sini saya akan melakukan tugas mekanika tanah 1, yaitu menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga, yaitu jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Yang keempat, yaitu sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Jawaban pertanyaan pertama. Proses pembentukan permukaan bumi. Permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat atau terjadi dalam proses yang lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan endogen. Yang pertama yaitu oleh tenaga endogen, disebut dengan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, yang termasuk dalam tenaga endogen itu yang pertama ada tektonisme, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, vulkanisme, yaitu gerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma yang keluar dari perut bumi akan menjadi lava. Vulkanisme juga sebagai penyebab terbentuknya danau atau kaldera, serta dataran tinggi atau plato. Yang ketiga, seisme, yaitu contohnya seperti gempa bumi. Yang kedua, itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Yang termasuk dalam tenaga eksogen, yang pertama yaitu sedimentasi, di mana proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi sebelumnya. Yang kedua yaitu erosi. Erosi ini adalah proses penggigisan yang terjadi di permukaan bumi. Proses pembentukan patahan. Patahan terjadi ketika dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak, kemudian patah. Di patahan ini ada bagian yang turun, disebut sebagai graben. Lapisan tanah yang terangkat disebut dengan horst, yang menghasilkan kenampakan sebuah plato atau dataran tinggi. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu jenis peta geologi. Yang pertama, yaitu peta geologi permukaan. Peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu 1:50.000 hingga lebih dari skala itu. Manfaat peta ini yaitu menentukan lokasi bahan bangunan, pembuatan jalan, dan pencarian sumber air bersih. Peta ini cocok sekali untuk sebagai penunjuk konstruksi. Yang kedua yaitu peta singkatan. Peta yang umumnya berskala besar dan mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Manfaat peta ini yaitu menentukan lokasi ditemukannya sebuah batuan. Yang ketiga, peta ikhtisar geologi. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai informasi-informasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa informasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan hawasan. Yang keempat, peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Yang kelima, peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang keenam, peta isopek. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi strukturalnya. Yang ketujuh, peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jawaban pertanyaan yang ketiga. Proses terbentuknya batuan.
Di sini saya sudah menampilkan gambar yaitu proses terbentuknya batuan. Siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma ini akan membeku dan mendingin. Kemudian terbentuklah dengan disebut kristalisasi magma. Kristalisasi magma ini adalah proses yang akan membentuk sebuah batuan yang disebut dengan batuan beku. Kemudian batuan beku ini akan mengangkat perlahan ke atas ke permukaan bumi dan terjadilah pelapukan dan erosi. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Kemudian, partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat yang terlarut disebut sedimen akan mengendap. Meskipun sebagian besar endapan itu umumnya bergerak dengan tujuan akhir yaitu lautan. Ada juga bagian darat yang mengendap di sekitar aliran sungai. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses liquifikasi. Endapan biasanya berubah menjadi batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen ini bisa langsung mengangkat perlahan ke permukaan dan juga bisa terjadi proses misalkan suhu tinggi, tekanannya tinggi, dia akan mengendap ke bawah dan terjadilah batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini juga bisa naik mengangkat perlahan ke permukaan dan jika suhunya makin tinggi dan tekanan juga makin tinggi, makin panas suhunya, maka dia akan mencair batuan metamorf ini. Kalau misalkan pas ini balik lagi ke magma. Kemudian contoh batuan beku, ini adalah contoh batuan beku seperti yang saya tampilkan. Contoh batuan sedimen, ini adalah contoh batuan sedimen, ada kolam erat, breksi, batu pasir, batu lumpur, dan lain-lainnya. Kemudian ada contoh batuan metamorf, itu ada batu sabak, sekis, kuarsit, dan lain-lainnya. Mineral yang terkandung dalam batuan, yang pertama yaitu olivine, yang kedua yaitu amphibole, yang ketiga biotite, yang keempat plagioclase feldspar, yang kelima potasium feldspar, yang keenam mica, yang ketujuh quartz, yang kedelapan kalk. Jawaban pertanyaan yang keempat. Proses pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan ini terdapat ada 3 pelapukan. Yang pertama, pelapukan fisik. Pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material, di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Proses ini berlangsung dalam penghancuran bongkahan batuan hingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelapukan fisik ini, yaitu perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem. Pelapukan yang kedua yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi dalam unsur batuan. Dalam kondisi tertentu, hujan, asam juga berpengaruh dalam pelapukan batuan. Hal ini disebabkan adanya kondensasi metana dan sulfur yang menciptakan efek korosif pada batuan. Yang ketiga, pelapukan geologi. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Proses ini berlangsung secara terus-menerus ketika partikel tanah mulai terbentuk. Pelapukan biologi adalah penyempurnaan atau menjadikan butiran tanah menjadi benar-benar sesuai dengan sifat tanah. Jenis-jenis tanah yang terbentuk dari proses itu yang pertama, yaitu tanah aluvial. Kenapa ada tanah aluvial? Karena adanya proses pendapan lumpur. Yang kedua, tanah andosol. Tanah ini terjadi karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Yang ketiga, tanah entisol. Tanah ini terjadi karena adanya pelapukan material letusan gunung berapi. Yang keempat, tanah grumusol. Tanah ini terjadi karena terbentuknya dari pelapukan batu kapur dan tufa vulkanik atau batuan putih. Yang kelima, tanah humus. Tanah ini terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, tanah kapur. Tanah ini terbentuk karena adanya pelapukan dari batuan kapur. Yang ketujuh, tanah latosol. Tanah ini terbentuk dari batuan sedimen dan metamorf.
Sekian dari saya, jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.